Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pil caleg. Seandainya mau pemilihan calon DPR ini hadir semua itu caleg, biar tidak diundang datang semua. Setelah dipilih hilang lagi mereka. Ada begitu di Tanah Bumbu? Ada? Saya mau tanya dulu Pak Bupati. Pak Bupati, berapa anggota DPR di Tanah Bumbu? Berapa anggota DPR semuanya? 30? 35. Berapa yang hadir malam ini? Sebuting. Allah Karim. 35? Siti mi boleh. Kegai ye celenge kegai. Waktu mau dipilih, pilih saya, sama-sama kita bubuhan Banjar. Pilih saya, sama-sama ki orang Bugis. Ada masalahmu, telepon saya, nanti aktif 24 jam. Begitu terpilih, hilang lagi kartu namanya. Ada begitu di Tanah Bumbu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dongo? Iya. Mudah-mudahan ini kalau Haji Hasan ini bubuhan saya ini. Sudah lama saya kenal beliau. Sebelum saya viral pun saya sudah kenal beliau. Emang dekat dengan tablik, makanya sampai sekarang selalu terpilih. Amin. Jangan Islam gimik-gimik, jangan Islam pilkada. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Dia bisik kita, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang, capek, lebih baik tidur. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa datang di tempat ini. Alhamdulillah. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Dia bisik lagi, ndak usah dengar ceramah, ndak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP sekarang saat saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang. Bukan mau temannya setan, kau sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapak yang amin kencang? Simpan HP-nya Bu, bisa? Bisa? Simpan HP-nya, bisa? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, kata Allah, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian adalah setan, di mana setan musuh yang nyata bagi kalian. Oleh Bu, jangan musuhi polisi. Ibu-ibu, bisa ndak bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Ayo, adik-adik, kalau hilang motormu siapa kau cari? Siapa?
Pak Imam. Pak Imam saja hilang motornya. Ayo, siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, diserobot tanahnya, lapor sama siapa? Polisi. Saya pergi ceramah, macet, tidak bisa gerak mobil. Saya sudah baca surah Yasin, tidak gerak-gerak mobil saya. Begitu ada polisi lalu lintas, oh lancar langsung urusan saya. Maka jangan musuhi polisi. Iya toh? Hei, jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi di jalan, kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Mana STNK? Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu jaketmu Honda, motormu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Bahkan kita bisa takbir akbar seperti ini karena dijaga oleh bapak-bapak polisi. Coba lihat itu bapak polisi kasihannya. Ini. Kalian duduk-duduk, mereka berdiri. Maka cintai, sayangi polisi. Karena kita bisa tabligh akbar seperti ini karena dijaga oleh bapak polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok siapa bacakan kau doa? Kalau kau mati siapa bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, sayangi rakyat, rakyat doakan polisi agar sehat walafiat, sama-sama menjaga tanah bumbu yang kita cintai. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Haji Andi Rudi Latif SHMH, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau cerita, bisa ndak? Tapi ini bukan sinetron, ini kisah nyata yang akan menjadi latar belakang hari raya Islam yang sebentar lagi kita rayakan. Yang hari ini umat Islam sebagian termasuk orang Indonesia sudah sampai ke tanah suci untuk merayakan hari haji. Saya mau cerita, bisa Ibu? Mudah-mudahan jadi oleh-oleh ulang tahun kota Tanah Bumbu yang hari ini kita rayakan dengan namanya Pesona Budaya Tanah Bumbu, yang dalam bahasa Bugisnya Mandre Mapanre Ritasie. Ini dulu saya mau jelaskan, bukan Mapanre Tasi. Tasi tidak bisa kau kasih makan. Ada nabi yang pernah usul sama Allah, namanya Nabi Sulaiman. Dia potong sapi 5.000, 6.000 kuda, 7.000 domba. Dia kasih makan orang. Lalu dia usul kepada Allah, ya Allah, bolehkah saya mengambil tugasmu satu hari kasih makan makhluk? Tidak usah kau yang kasih makan, saya yang kasih makan ya Allah. Allah bilang, oi, kalau bahasa Bugisnya, Milo toko seingi kak di. Baiklah kalau begitu, silakan kau kasih makan. Maka Nabi Sulaiman perintahkan semua bala tentaranya, termasuk jin dan pasukannya, kau siapkan makanan, kita ambil tugasnya Allah hari ini kasih makan makhluk. Maka terkumpullah makanan, yang makannya itu makanan terkumpul menurut sejarah 1 bulan perjalanan panjangnya. Bayangkan itu kok 1 bulan jalan, berapa makanan yang terkumpul itu? 1 bulan perjalanan lebarnya kumpul. Allah perintahkan, wahai makhlukku yang ada di laut,
baru yang ada di laut. Allah perintahkan kau naik makan, cicipi makanannya Nabi Sulaiman. Naik ikan, belum makan semua itu ikan, Nabi Sulaiman sudah kaget, habis makanan yang 1 bulan perjalanan. Lalu Allah katakan, itu kau mau makan, kasih makan orang di dunia, makhlukku di dunia, baru makhlukku di laut turun ikan kecil masuk makan, habis makananmu. Maka orang tanah bumbu tidak bisa kau kasih makan laut. Maka tidak boleh dikatakan mapan retasi. Ini orang Bugis kan bilang mapan retasi. Itu zaman dulu, waktu kita belum tahu dakwah, orang tua kita bilang mapan retasi. Maka karena sekarang kita sudah punya ilmu, anak-anak kita sudah pada sarjana, anak-anak kita sudah pada jadi ulama, anak-anak kita sudah jadi penghafal Quran, mapan retasi kita ganti dengan kalimat yang benar, mapan retasi yang artinya memberi makan orang yang ada di pesisir laut. Itu perintah agama, namanya sedekah. Satu, kisah berikutnya kita cerita. Nabi Ibrahim alaihi salam kaya, hebatnya dermawan. Yang banyak kaya pelit, yang banyak kaya seke. Nah bilang orang di kampungku kikirigalla paku jambatang. Ini Nabi Ibrahim kaya dermawan. Sebelum saya lanjut, sebelum saya lupa, saya lanjut ceritanya Pak Bupati tadi. Saya sudah di bandara, sudah berdebat saya sama Pak Bupati, saling mengancam. Saya bilang saya tidak bisa datang kalau begitu, perjalanan jauh dari Banjarmasin ke Batu Licin 4 jam. Saya sudah sakit, dilarang naik mobil berjam-jam sama dokter. Syukur alhamdulillah ada orang tanah bumbu yang punya pesawat. Pian tahu kada? Siapa Jar? Das'ad? Bukan. Siapa? Oh, Haji Hisam namanya. Langsung dikasih tahu, Ustadz Das'ad, silakan pakai kapal dari Banjarmasin ke Tanah Bumbu, kada usah repot pakai kendaraan. Oh, nyaman sudah saya. Sampai WhatsApp masuk pula beliau, gunakan juga pagi-pagi besok Ustadz diantar dari Tanah Bumbu balik ke Makassar. Oh, kipas-kipas saya. Itulah hebatnya kalau ada orang kaya yang pemurah. Biar kaya kalau pelit tidak ada gunanya. Namo sogi koko sekke ko kikirigalla paku jambatang tegaga gunana. Alhamdulillah ada orang kaya dermawan. Nabi Ibrahim kaya dermawan. Akhirnya dia sembelih ribuan ekor binatang. Kira-kira kalau sekarang diuangkan 25 miliar. Dia sembelih, memujilah seluruh makhluk termasuk malaikat, lalu memuji manusia kepada Ibrahim. Ibrahim jago kok, ndak ada sudah kalah kau ini, hebat kau. Namanya manusia, Ibrahim dipuji senang. Penaki manusia sama saya, kalau dipuji saya senang meskipun saya tahu orang bohong. Wih, tambah gagah kau Ustaz. Saya tahu dia bohong, tapi saya bilang tidak apa-apa, lanjutkan saja, karena saya suka juga meskipun saya tahu kau bohong. Sama istri saya Pak Bupati, kalau saya bilang tambah cantik kau sayang, nah bilang saya tahu kau bohong Ustaz, tapi tidak apa-apa. Memang manusia senang dipuji. Ibrahim juga dipuji senang. Apa kata Ibrahim? Ini yang saya potong binatang tak ada artinya ketimbang cintaku kepada Allah. Andai saja ada anakku juga saya potong. Kenapa? Waktu itu Nabi Ibrahim juga belum ada anaknya. Sama anggota dewan. Kalau belum dipilih deh, Jaina cari tanah. Banyak sekali ceritanya. Ternyata setelah dipilih. Oh Pak. Oh Pak. Ingat ya.
Jangan lagi mau ditipu anggota dewan yang mau dipilih ternyata terpilih tidak datang. Mestinya mereka datang lah. Namanya ini pesta masyarakat. Mestinya datang, sama-sama kita gembira di sini. Tapi satu saja, ya mudah-mudahan yang satu ini terpilih lagi. Nah sudah, lanjut cerita. Lalu Ibrahim alaihissalam kelepasan ngomong. Jangankan binatang, andai saja ada anakku juga saya potong. Karena ternyata waktu itu Ibrahim alaihissalam tidak ada anaknya. Ringkas kisah, setelah lama tidak ada anaknya, Siti Sarah istrinya Ibrahim berkata, "Bang, kamu kan nabi, perlu ada penerus perjuangan. Tidak ada anakmu, menikah lagi kau bang, supaya kau punya keturunan." Masya Allah. Bapak-bapak, enak benar kalau kita dikasih tawar istri macam ini ya. Mak bene no, merdeka. Tapi apa kata Ibrahim alaihissalam? Ndak usah, ndak tega saya. Kalau ndak punya anak ndak apa-apa, inilah takdirku. Dipaksa, kau kawin bang, ndak mau saya. Kau nikah, saya ndak mau. Luar biasa. Ibrahim alaihissalam dipaksa istrinya menikah, tidak mau. Sebaliknya kita bubuhan sekarang dilarang sama bidinya, sembunyi-sembunyi. Nabi Ibrahim dipaksa terus, nikah kau bang supaya ada anakmu. Akhirnya Ibrahim mengalah. Ya baiklah kalau begitu. Lalu Siti Sarah berkata, oke, saya kasih nikah kau. Kata Ibrahim, siapa? Tidak usah jauh-jauh. Itu ada Siti Hajar. Siti Hajar pembantunya Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perempuan 100% ikhlas suaminya kawin lagi. Tidak ada. Kalau Siti Sarah ikhlas, meskinya dia bilang, silahkan kau menikah, cari siapa yang kamu mau. Tapi ini dia bilang, jangan jauh-jauh, pembantumu. Siti Hajar itu kulit hitam. Lalu menikah. Setelah menikah dengan Siti Hajar, dengan izin Allah, hamil Siti Hajar. Hamil pula Siti Sarah. Nah bilang Siti Sarah, awah, agapi, labu nih. Makanya kalau ada babinian, ada ibu-ibu di sini sampai sekarang belum punya anak, coba pakai ilmunya Siti Sarah. Kau suruh kawin lagi suamimu, kasih Siti Sarah begini, sudah menikah Siti Hajar, hamil Siti Hajar, hamil pula Siti Sarah. Lalu Siti Sarah berkata, cemburu dia, bang, saya tidak mau tahu. Suruh pergi itu istrimu. Bagaimana caranya? Nah kau yang suruh saya menikah. Pokoknya saya tidak mau tahu. Pelajaran, kalau istri sudah bilang pokoknya, jangan kau ajak ngomong. Sudah tidak masuk di akalnya itu. Kalau dia sudah bilang pokoknya, lebih kau tidur. Itulah babiniana. Itu ahli, itu perempuan ahli sejarah. Satu kali kau bikin salah, kada bisa dilupanya. Iya toh? Saya tidak mau saya lihat. Akhirnya Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Hajar lahirna anaknya namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan kita orang Islam. Sementara Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah lahirlah anaknya namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunannya orang Yahudi. Nah, ketika Siti Sarah melahirkan, Siti Hajar melahirkan Ismail. Ismail lagi lucu-lucunya. Tidak disebut dalam Quran berapa jumlah umurnya. Cuma Quran mengatakan Ismail waktu itu sudah pandai membantu bapaknya. Sudah pandai disuruh-suruh. Kira-kira 13-14 tahun. Lalu tanggal 8 Zulhijjah mimpi Ibrahim. Apa mimpinya? Dalam mimpinya dia dengar, Ibrahim, kamu pernah berjanji kalau ada anakku pun saya potong
sekarang ada anakmu, potong itu Ismail. Bangun Ibrahim. Wih, ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau anak banyak, bisa dipilih mana yang nakal. Iya toh? Gere anakmu. Oh, ini yang tukang tipu ya, ini saja dipotong ini. Ini lama ditunggu, bertahun-tahun dinanti, lagi lucu-lucunya. Ibrahim berpikir, ini wahyu atau mimpi? Ini perintah Allah atau mimpi? Berpikir-pikir Ibrahim, tanggal 8 Zulhijjah. Maka kita sekarang tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah. Apa itu? Hari berpikir-pikir. Nah, tanggal 9 Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim. Mimpi lagi. Ibrahim, potong anakmu. Kau sudah janji. Bangun lagi Ibrahim. Lalu berkata, ini bukan mimpi. Ini pasti wahyu Allah. Ini pasti perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim yakin dia akan laksanakan. Maka kita tanggal 9 sekarang disebut hari Arafah, yang artinya hari penuh keyakinan. Maka kita sunnah puasa. 8 Zulhijjah pun sunnah puasa. Tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam panggil anaknya Ismail. Mail. Sini kau dulu Mail. Tapi dalam buku tidak begini. Ini bahasanya dah saat supaya gampang kau mengerti. Mail. Agambo. Lamile. Ismail ini kalau jadi Bugiskin namanya Lamile. Kan saya namaku Dasat, nama Bugisku Ladase. Ya kan? Oke? Jadi, main lo meyolo sini kok. Ada ku kasih tahu kau ini. Agambo. Apa Pak? Begini. Saya mimpi tadi malam, Allah perintah saya potong kamu. Bagaimana menurutmu? Kira-kira Pak Bapak dan Dim, Bapak-bapak semua yang ada di sini, kalau Bapak ngomong begini kepada anak, kira-kira apa jawabannya anak milenial? Bapak-bapak kasih tahu anak, nah suruh ke ini Tuhan potong kok. Bagaimana kira-kira? Kalau anak di rumah pasti jawabannya nak bilang, kenapa saya Pak? Nenekku mau saja yang sudah tua. Iya toh? Ini anak cerdas, macaya naik Pak Bupati, pintar ini anak, tapi tidak soleh namanya. Pintar, cocok tahu. Kenapa saya yang masih muda, itu nenekku yang sudah bau sakaratul maut, sudah lama hidup. Tapi apa jawaban Ismail alaihissalam? Pak, kalau ini perintah Allah, don't worry, be happy. Kau tahu artinya itu? Jangan cemas, laksanakan. Insya Allah Bapak dapati saya menjadi anak yang sabar. Oke? Lalu Ibrahim alaihissalam berkata kepada istrinya Siti Hajar, yang tentu dalam buku juga bilang yang sayang sama saya. Kalau istriku itu saya panggil sayangku. Istriku saya bu istri soleha. Kalau mau kak pergi mengajar atau mau pergi ceramah, nak bawa kang ranselku. Baru sudah itu nak cium tanganku. Sudah itu nak cium lagi jidatku. Baru mata kananku lagi. Baru mata kiri lagi. Baru ini agak lama-lama sedikit. Kenapa istriku? Sudah itu nak usap dadaku. Baru nak bilang, Ustadz ridhoi saya. Dia tidak pernah tutup pintu mobil. Saya bilang, iya sayang, saya ridhoi kau meskipun tadi malam saya marah-marah. Baru begitu saya pergi, dia bilang, ku lepas di kau pahlawan. Tambah-tambah gini, tambah-tambah. Sudah. Dia bilang, Ibrahim, istriku, sini dulu. Kenapa? Kasih pakai baju anakmu si Ismail,
mandi baik-baik, sisir yang rapi, kasih baju baru. Untuk apa? Saya mau bawa pergi jalan-jalan. Bawalah Ibrahim anaknya si Ismail jalan. Begitu dibawa dalam perjalanan, kepanasan setan. Mau betul nak potong anaknya ini? Mau betul nak potong? Ini hamba Allah paling disayangi Allah. Maka Quran tadi yang dibaca korek kita disebut Hanif. Ibrahim itu disebut hambaku yang Hanif, sangat cinta kepada Allah. Bawa. Begitu dia bawa anaknya, setan datang menggoda. Siapa dulu dia goda? Ibrahim. Baim. Ibrahim. Kalau bahasa Bugis ini, ibe. Ibrahim, sini kau dulu. Apa? Kau lihat itu anakmu, berpuluh-puluh tahun kau nantikan, lama kau inginkan, masa kau mau potong? Sadar kau Ibrahim. Ibrahim tidak banyak bicara. Dia ambil batu, lalu dia lempar itu setan. Ishab ya lain, pergi kau setan. Kena kepalanya. Duk. Sampai di batu licin, balik lagi. Sudah gagal menggoda Ibrahim, dia datangi istrinya. Ajar. Ini kau dulu. Apa? Kau tahu itu mau dibawa anakmu kemana? Dibawa suamiku jalan-jalan. Dia bilang, salah kau. Maksudnya apa? Nak bohongi kau suamimu. Maksudnya apa? Itu mau dah potong anaknya. Sembarang kau bilang. Mana ada bapak mau potong anaknya? Katanya perintah Tuhan. Apa? Perintah Tuhannya. Mendengar ini, apa jawaban Siti Hajar? Kalau itu perintah Tuhan, jangankan anakku, saya juga siap dia potong kalau itu perintah agama. Dia ambil batu, dilempar kepalanya. Dah! Kena kepalanya. Sampai kota baru, balik lagi. Gagal dia goda suaminya, gagal dia goda istrinya, dia datang kepada Ismail. Main. Kau tahu ndak? Masih baru mau bicara itu setan, Ismail ambil batu, dia lempar juga. Ishab ya lain, pergi kau setan. Kena matanya. Mata kanannya kena, yang tadi kepalanya, ini matanya. Maka setan diriwayatkan itu setan semua pico. Nggak tahu apa bahasa Indonesianya itu pico. Tahu jadi pico? Nggak tahu apa bahasa Indonesianya. Rusak matanya satu. Sama itu yang ada itu lagi viral. Tuh kena matanya satu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, melempar 3 jumroh inilah yang melempar ini. 1 tak Ibrahim, 2 tak Siti Hajar, 3 anaknya. Inilah ritual haji yang diteruskan sampai sekarang, disebut melempar 3 jumroh. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Yang ada jamaah dari Tanah Bumbu, dia ambil batu, dia lempar itu. Ini setan kasih bodoh-bodoh saya selama ini. Bismillah, Allahu Akbar. Bah! Kembali itu batu, hampir nak kena kepalanya. Nah, tangkap itu batu, nah buka, ada tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Ternyata dia bilang, kau lempar saya di sini, kita berteman di Tanah Bumbu. Selesai, dibawalah itu. Kalau Bapak Ibu pernah ke Tanah Suci, haji atau umroh, biasanya kalau kita selesai dari Padang Arafah, kan dibawa gitu jalan-jalan sama mutawif atau pembimbing. Di atas bus dibilang, sebelum masuk istana, sebelum masuk arena Mina, biasa itu pembimbing bilang atau mutawif bilang, Bapak Ibu jamaah, di depan kita sebelah kiri, sebelum istana raja, ada pos-pos di atasnya, itu tempatnya Ismail ditidurkan. Tidur Ismail. Pas Ismail mau digerek, Ismail bilang begini, Pak Bupati, Bapak, sebelum kita potong kak, tutup mata. Bapak tutup matanya. Kenapa nak? Nanti Bapak tidak tega. Oke? Apalagi permintaanmu nak? Pak,
tolong nanti kalau Bapak sembelih saya dipotong, tolong ikat kaki dan kakiku, ikat kakiku sama tanganku. Kenapa? Saya pasti meronta-ronta kesakitan. Apalagi nak, Pak, tolong nanti kalau kita potong saya pakai pisau yang paling tajam supaya saya tidak lama menderita. Apalagi nak, 3, 4 permintaan keempat, Pak, tolong nanti bajuku jangan kena darah. Kenapa? Karena kalau kena darah dia lihat nanti mamaku kasihan. Apalagi nak, permintaanku terakhir, Pak, tolong nanti kalau saya sudah meninggal jangan ada anak-anak lewat seperti usiaku depan rumah supaya mamaku tidak ingat saya. Baik, diikat, tutup matanya. Ibrahim ambil golok, parang, tutup matanya, diletakkan, dia gorok, dia iris lehernya anaknya. Tidak mempan. Kata Ismail, Pak, main-main ki kapang? Dia bilang, enggak, serius kayak ini nak, geresin, enggak mempan. Kata Ismail, barangkali parangnya Bapak tumpul. Dia coba lagi tuh parangnya Ibrahim, dia hantamkan ke batu. Dek, pecah, tajam. Dia mau ulang lagi. Kata Ibrahim, kita ulang. Nabi bilang, Ismail, tunggu dulu Pak. Apalagi nak, tolong lepaskan ikatan kakiku dan tanganku. Kenapa? Karena kalau saya diikat, nanti Tuhan berkata, nanti memikirkan Tuhan pikir saya terpaksa. Buka ini, saya mau dipotong, ikhlas saya. Jangan sampai saya dikarat tidak ikhlas, terpaksa saya dipotong. Dibuka. Begitu dilepas ikatannya mau dipotong, gerek, malaikat berteriak memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Didengar oleh Ibrahim. Ibrahim melanjutkan, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kemudian Ismail pun mendengarnya dan dilanjutkannya dengan ucapan Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah kalimat talbiyah sekarang yang diabadikan ketika kita hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ibrahim alaihissalam, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ismail alaihissalam. Itu yang Allah perintahkan melalui nabinya. Kalau kau pergi lapangan masjid untuk Idul Fitri atau Idul Adha, kamu pergi ke lapangan, ucapkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kita ucapkan. Tapi anak-anak sekarang pergi lebaran, tidak ucapkan itu. Apa? Update status. OTW. Hai guys, kita pergi lapangan guys. Akan udah apa dong? Guys. Sampai mau gitu guys. Sudah. Sampailah kemudian Allah perintahkan, wahai malaikatku, kau lihat itu Ibrahim, begitu cintanya dan taatnya kepada Allah, Tuhannya saya, dia mau potong anaknya. Allah perintahkan, Jibril, kau ambil kibas, bawa ganti lehernya Ismail, lalu kibas itulah yang dipotong Ibrahim. Selamatlah Ismail yang melahirkan keturunan. Itulah keturunan kita umat Islam yang kita sebut dengan keturunannya Bani Ismail. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, apa hikmahnya? Satu, ambil hikmah dari pelajaran ini. Dermawan seperti Ibrahim. Pak Bupati, silakan jadi orang dermawan. Apa dermawannya Pak Bupati? Bukan mas sawer. Kalau ada pejabat pergi pinggir jalan sawer, itu bagus tapi tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Berapa orang yang bisa kau sawer? Tapi bupati, gubernur, menteri, bagaimana caranya? Sedekahnya adalah bikinlah kebijakan yang membuat masyarakat gampang cari nafkah. Tepuk tangan sedikit. Tidak usah ragu-ragu. Kalau ada bupati, pejabat, pergi kasih-kasih uang di pinggir jalan baru disoting, itu namanya pencitraan.
Tapi bagaimana bikin peraturan daerah, perda, bagaimana putra daerah gampang cari kerja, bagaimana sumber daya alam Tanah Bumbu bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya buat masyarakat Tanah Bumbu. Itu namanya pemerintah. Kalau Pak Bupati kasih duit, berapa uangnya? Kalau banyak uangnya, Pak nanti salah gunakan APBD. Selesai Bupati ditikengi. Kesina. Sedekahnya Bupati adalah bikin perda. Sedekahnya anggota DPR bukan bagi-bagi uang. Apa sedekahnya? Kau bikin peraturan daerah, menyampaikan aspirasi masyarakat. Jangan kalau kau di demo hilang. Itu sedekah. Apa sedekahnya polisi? Bukan bagi-bagi uang. Apa sedekahnya? Ciptakan ketentraman, keamanan masyarakat. Itu dah sedekah. Apa sedekahnya ulama? Ilmunya. Dakwah kau yang bikin senang-senang orang. Jangan kau ceramah saling menyerang. Jangan kau ceramah nyakiti orang. Jangan ceramah menyalah-nyalahkan. Karena ada juga itu ustadz. Kayak dia panitia hari kiamat. Sangin bid'ah saja nak bahas. Seolah-olah hanya dia yang boleh masuk surga. Tidak mau berbeda pendapat. Dakwah mulai dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau dibanting, ditusuk pantatmu, dilipat, ditusuk matamu. Kata anak muda, yang tidak usah pikir ceramah deh, bikin takut-takut. Ada juga itu ustadz sombong yang seolah-olah hanya dia yang benar. Enggak. Apa mau sombong para ustadz? Saya ini bu, saya bisa begini bukan karena tinggi sekolahku. Saya bukan begini hebat. Kenapa? Karena ada yang nonton. Coba bayangkan kalau saya dibikinkan panggung begini. Mewah, hebat. Tapi tidak ada yang nonton. 1 jam saya berapi-api. Tidak ada yang nonton. Dewan Pak Bupati. Sudah lama sakit itu dasar. Jangan sombong. Ayo, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dermawan. Dan kita yang punya uang, sedekah dengan duit kita. Bagi mereka yang kaya, sedekah dengan duit. Kalau ini diamalkan, insya Allah tidak ada orang di Tanah Bumbu peminta-minta. Orang kaya keluarkan zakatnya. Ibu-ibu yang kaya bantu tetanggamu yang miskin. Karena bagaimanapun hartamu yang kau miliki adalah yang telah kau belanjakan di jalan agama Allah. Yang ada di rumah belum tentu kau punya. Besok mati mendadak orang lain yang miliki. Maka saya tanya ini, banyak ibu-ibu yang punya emas di sini? Ada ibu? Ada ibu? Yang banyak emasnya ini. Kau orang Bugis itu kan buat beli emas. Iya toh? Kada menahan. Jujur kalau banyak betul emasnya. Bu, kalau ibu meninggal, siapa yang pakai emasnya bu? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suami. Waktu ibu meninggal dia kasih keluar cincinmu. Ini cincin kawin dulu. Tidak mau keluar nak kasih sabun. Sudah keluar cincinmu, nak ambil lagi gelangmu. Ini dulu hari pernikahan. Ku belikan kau waktu umroh emas Dubai. Nak ambil lagi kalungmu. Ini dulu waktu ku belikan kau main red dan le kesih. Terakhir nak ambil gigi palsumu. Diambil semua emasmu, baru dia kumpul, dia ikat dalam sapu tangan, dia masukkan dalam laci. Emak masih gelada kamu selai kesih. Nangis dia. 3 bulan kemudian ketemu temannya semana na sudah janda. Nah lupa itu tadi hidup semakin. Nah ambil kalungnya yang sudah dibungkus sambil senyum. Dia datangi bawakan itu janda. Dia bilang, dia ini mantan istriku sudah mati. Ambil saja ini emas. Ibu-ibu, daripada emasmu diambil istri kedua, mending kau bantu anak yatim piatu. Ya bu, percaya kalau ibu mati pasti suamimu kawin lagi. Oh, dia dengarlah istriku ini bu, ceramahku dia nonton di YouTube. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau saya duluan meninggal,
Ustaz mau kawin lagi. Saya peluk baik-baik bu. Saya bilang sini dulu sayang. Saya bilang dengar kau baik-baik sayang nah. Jangankan meninggal, masih hidup kau saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Bujur kalau. Ya pak. Dia bilang temanku jahat betul itu tetangga saya Ustaz. Kenapa? Baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kering kuburnya, dia kawin lagi Ustaz. Saya bilang lebih hebat temanku, masih hidup istrinya dia kawin. Ya, Pak, daripada bapak perhiasannya diambil nanti anak mantu, lebih baik sedekah. Ulang tahun Tanah Bumbu, Pak Bupati, kalau mau maju Tanah Bumbu, cari fakir miskin, beri dia sedekah. Caranya apa? Ciptakan lapangan kerja. Kalau memang sudah tua, kasih dia bantuan sosial. Tapi jangan seperti ada wacana di satu tempat berikan bantuan sosial, tapi suami orang-orang yang dikasih bansos harus vasektomi. Apa itu? Diputus itunya supaya dia tidak bisa hamil. Jangan, orang Islam jangan seperti itu. Allah Maha Kaya. Kita bisa miskin, tapi Tuhan kita Maha Kaya. Berapa banyak orang yang melahirkan anak jadi pejabat, padahal orang tuanya miskin. Bayangkan kalau semua orang-orang miskin dilarang lagi punya anak. Siapa nanti yang meneruskan masa depan bangsa kita? Jangan putus asa. Tujuan ini, kalau Tanah Bumbu mau maju, maka kita memberi sedekah. Contoh Ibrahim alaihissalam. Pelajaran pertama, jadilah dermawan. Yang kedua, pelajaran yang ke sini kita ambil Ismail alaihissalam, anak yang soleh dan soleha. Saya mau tanya ibu-ibu, halo ibu, bu, kalau ibu-ibu besok meninggal, siapa doakan ke ibu? Siapa? Suami, jangan harap. Bapak-bapak, nih coba lihat. Bapak-bapak yang saya hormati di atas sini, coba lihat grup WhatsApp. Semua kita punya grup WhatsApp. Kalau ada yang meninggal, jangankan berdoa, ngetik doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Nggak baca doa itu? Iya toh? Siapa yang doakan kita? Anak. Tapi mustahil anakmu bisa berdoa kalau agamanya tidak baik. Maka pesan saya kedua setelah bupati dan para aparat, pemimpin kekuasaan di Tanah Bumbu, ulang tahun Tanah Bumbu, sejahterakan rakyat dengan sedekah perda. Yang kedua adalah bikinlah aturan yang membuat anak kita gampang menjadi anak yang soleh dan soleh. Anak-anak kita sekarang memprihatinkan. Kalau zaman saya kecil dulu, Pak Bupati kecil dulu, jangankan bicara kasar, melihat mata orang tua saja kita dianggap kurang ajar. Kalau dilihat-lihat di mata orang tua dianggap kurang ajar. Sekarang anak-anak dilihat-lihat di mata sama bapaknya, apa nak bilang? Kenapa mata pak? Anak-anak kurang ajar itu sekarang. Zaman dulu saya kecil, kalau pulang sekolah, meskipun kita lapar, mau makan, apa kata ibu kita? Jangan dulu makan nak, belum datang bapakmu. Dosa kau kalau kau sisa kasih bapakmu. Tidak boleh kau kasih makan bekas-bekas tangannya bapakmu. Dulu. Sekarang anak-anak makan cambok habis, tinggal ekornya sama kepalanya nasimpang ke bapaknya. Makanya anak-anak kita sekarang jangan heran tinggi sekolahnya, tapi susah cari nafkah, susah cari kerja. Kenapa? Allah cabut keberkahan ilmu, durhaka sama orang tuanya. Anak-anak sekarang, wih kasih lebih sopan itu sama copoknya daripada bapaknya. Ibu-ibu mau lihat itu anak-anak siapa yang boncengi? Lihat saja posisi duduknya. Kalau dia dibonceng dan begini, cowok nak bonceng itu. Kalau dia begini, ojek. Dia duduk begini ojek. Kalau dia pegang besi di belakang begini, bapaknya itu. Wih, anak-anak sekarang bingung saya lihat Pak. Sopan sama cowoknya. Kalau bapaknya nasihati, apa? Kolot, itu kan dulu, bapak kampungan. Sekali cowoknya, terserah abang aja deh.
Beleng-beleng. Itu aslinya beleng-beleng. Nih, kalau bapaknya jabat tangan, sekarang tidak ada lagi tuh cium tangan. Kalau dia jabat tangan sama bapaknya, mamanya, tidak ada cium tangannya, nah sliding ji. Nih. Sekali nak tangannya cowok, nah tapi kok ketawa nak muda baru kau sama pelakunya. Baru kalau pacaran itu baru 2 bulan pacaran sudah panggil apa? Papi mami. Pelan-pelan kok mak tampu yolo kok. Pacaran, iya kak. Masuk itu di kamarnya, mak video call, iya kak. Lihat dulu leher, iya lihat lidahmu dek. Lihat lagi lehermu. Turun-turun. Apa? Nah, libur libur kini kita pergi Banjarmasin lihat bulan. Jauh mau pergi lihat bulan. Sampai di Banjarmasin sewa hotel Oyo. Tahu suami itu anak muda kurang ajar. Sampai di sana satu kamar cowok cewek. Pergi Banjarmasin lihat bulan. Pulang dari Banjar ndak datang bulan. Cidako. Urasan itu. Itu semua kalau kau durhaka sama orang tuamu. Dedek, saya bukan mau takabur. Coba lihat yang anda sebut tadi namanya Pak Ustadz. Banyak sekali gelarnya toh. Jarang-jarang itu Ustadz seperti itu. Apa hebat? Enggak. Cerdas? Tidak. Tapi apa? Saya pegang janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepada aku pasti saya kabulkan. Doa paling bagus untuk anak orang tuamu. Kalau kau mau ujian, orang tua minta doakan. Tak bisa lulus, tidak mungkin kalau Allah kabulkan. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa menghalangi. Maka saya dulu kalau mau ujian, ibuku saya telepon, mak, melok ke ujian nak, lo doa nggak mak? Iya nak, lo nung sapa muruntu mu sampai sungai. Begitu ibu kita sudah bilang amin, bergetar arasnya Allah, malu kalau tidak dikabulkan. Makanya termasuk adik-adik polisi nih, kalau kau mau sekolah, mau naik pangkat, dia mau cari muka sama komandanmu. Setengah mati kau cari, siap pak. Biar komandanmu suka kau, kalau istrinya ndak suka kau ndak jalan urusanmu. Mana ada polisi ndak takut sama istrinya? Saya bilang kami ndak takut sama istri Ustaz. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Sudah hancurlah. Iya siapa? Saya baru-baru pulang ceramah di New York. Tahu New York deh? Kau tahu New York? Tahu? Tahu? Pagatan terus belok kiri. Itu Pak Bupati di New York. Itu polisi kalau hormat begini hormatnya. Amerika ini. Kenapa? Semua untuk negara. Kalau kita di Indonesia begini hormatnya. Kenapa? Semua untuk kantong. Hei, Bu, adik-adik, kalau mau ku baik hidupmu bos, baik kau sama orang tuamu. Itu sudah janji Allah. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Kalau kau mau ujian, mau naik pangkat, mau kuliah, mau cari kerja, bangun kau salat tahajud, minta kau kepada Allah. Ya Allah, mudahkan urusanku, kabulkan cita-citaku, supaya saya bisa hajikan orang tuaku. Ya Allah, panjangkan umurku, murahkan rezekiku, supaya saya bisa bahagiakan orang tuaku. Masa sih Allah tidak kabulkan doamu? Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Miloko koya pasti lawaleko. Itu janji Allah. Cuma kita kalau mau jadi pegawai, kita cari siapa yang mau disogok. Siapa mau disogok? Siapa kepala dinas? Untung saya ingat kepala dinas. Pak Bupati, jangan angkat kepala dinas penjilat. Itu banyak merusak negara kita, itu penjilat. Siapa? Ini menipuan. Pokoknya. Jangan. Ini Pak Bupati, kita syukur punya bupati anak muda seperti beliau. Sepanjang perjalanan tadi ada filsafat hidup saya pelajari. Apa? Satu, dia bilang saya bekerja enak Ustadz. Kenapa?
saya tidak punya beban politik. Kenapa bisa? Dia bilang, ya karena dulu tim sukses dibantu, ada nih kasih ongkos jalan. Ini tim sukses yang banyak merusak pemerintah, Pak. Kasih berkelahi antara bupati dengan wakil bupati. Datanglah wakil bupati, tim suksesnya, Pak, masa Pak wakil tim suksesnya sudah dapat semua TL, apa itu, PL penunjukan langsung, dapat nih proyek, Pak. Anggota DPR dapat proyek penunjukan langsung. Ini semua yang rusak negara, Pak. Bapak bekerja lurus saja. Dan beliau katakan, apalagi saya mau cari Ustadz, saya jadi bupati ini betul-betul itu hadiah dari Allah, lebih dari cukup. Maka kita tunggu janjinya Pak Bupati. Mudah-mudahan betul-betul bisa menjadi pemimpin yang baik. Tapi pemimpin yang baik tergantung juga dari istri. Saya bisa begini bukan karena saya hebat, tapi mamanya cek kasih tenang hatiku. Maka ibu bupati, supaya bupati kerja dengan baik, buat hatinya tenang. Mana bisa kita cari uang kalau istri kita suka ngamuk? Saya mau ceramah lagi 10 menit, menelpon mamanya cek, pulang kok, lisu kok, pulang kok, tunggu dulu, pulang. Kenapa? Kesetrum anakmu. Mana bisa kita cari uang kalau sudah begitu? Itulah hebatnya istri. Maka kadangkala berapa banyak orang jadi pejabat di penjara gara-gara selera istrinya yang terlalu tinggi. Maka ibu-ibu, sayangi suamimu. Ini kisah Ismail dan Ibrahim itu kan salah satu sifat yang ketiga, itu hikmah yang ketiga adalah punya rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia. Bahagia itu tidak mesti banyak uang. Tidak ada jaminan kalau uang. Saya bilang sama mama Nyece, jangan mau kau pusing sayang, uang tidak dibawa mati. Tapi apa dia bilang? Cocok Ustadz, uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Macam toh ini garis si Pak Guru Salai. Ya, ibu-ibu, sayangi suamimu. Tak gampang itu jadi suami. Coba lihat kasihan itu suami. Kadangkala sembarang dia kerja, ada masalah dalam pekerjaannya, tidak pernah nak kasih tahu istrinya. Tidak pernah itu nak bilang, wih habis solar. Tidak pernah itu cerita kempes ban mobil. Tidak pernah itu cerita marah-marah lagi manajer. Tidak pernah cerita. Sementara ibu, biar gasmu habis, telepon di sini. Habis gas. Tak gampang itu jadi suami. Bukan cuma di dunia, di akhirat pun ditanggung. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, 3 hikmah kita bawa pulang ini. Jadi anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu mau punya anak yang soleh dan soleha? Bapak-bapak mau punya anak yang soleh? Mau? Caranya 1, kasih nama yang baik. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Nama, sebut namamu, saya tahu suku dan agamamu. Siapa namamu? Abdurrahman, Muslim. Siapa namamu? Bertustinus Taitus, non Muslim. Iya toh? Dan kedua, nama saya bisa tahu sukunya. Siapa namamu? Mas Joko, Margono, Jawa. Iya toh? Siapa namamu? Margana, Sunda. Siapa namamu? Ambo Dalle, pasti Bugis. Tidak mungkin Jawa Ambo Dalle. Jenengi siapa mas? Ambo Dalle. Tak mungkin, Ambo Dalle ya Bugis. Lo berasa sih sekue. Melek mau kerak-kerak peroleh duit. Lo berasa sih sekue. Bajak gue, mas, mage mas, majak sifat nasa ngogi, koma candringi. Mak bali bola ki majak sifat to, magai nasang ya ko masih nama solang. Oh Jawa nasapa, ya ko manre, oh gina obi. Dari nama kita bisa tahu nama, suku, agama. Kasih nama yang baik. Nama yang baik, nama yang ada doa di dalamnya. Maka bapak ibu kalau mau punya anak yang baik, kasih nama bagus. Abdullah kalau dia laki-laki, apa artinya? Hamba Allah. Abdul Jabbar kalau dia perempuan, mutmainnah, artinya apa? Jiwa yang tenang. Berarti ketika dipanggil, oh mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, orang doakan. Kasih nama yang baik.
Apa tujuannya di akhirat? Di akhirat nanti orang dipanggil satu-satu. Masih ingat waktu pilkada pilpres? Satu loket 300 orang, satu loket 6 loket, 300 orang masih nunggu kita sampai tengah hari. 6 kotak. Di akhirat satu loket karena hanya satu Allah. Dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia dipanggil satu-satu. Siapa dulu dia panggil? Yang duluan mati? Bukan, nama-nama Islam dulu. Abdul Jabbar, Abdurrahman, Mutmainnah, Aisyah, Das'ab, Latif, Rudi, Andi Rudi. Untungnya ada Latifnya di belakang, selama ini. Penting jangan seperti mahasiswaku bilang, siapa namamu? Tony. Sesaku nanti. Nomor 1 saya nanti. Kenapa bisa? Coba Ustaz, ada namaku di Quran. Enggak ada Quran Tony. Dia bilang, coba beda baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sudah kita baca Ustaz? Sudah basmalah? Ta'us. Baca beda. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu Tony. Satu, kasih nama yang baik. 2, jangan kasih makan uang haram. Uang serangan fajar. Nah bilang bukan serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh. Bu, isi perut jangan kau cemas. Kisah Ibrahim juga. Ketika Ibrahim suruh pergi dakwah, Ibrahim kau pergi dakwah. Kata Ibrahim, siapa yang kasih makan anakku? Kata Allah, belah kau itu batu. Ya belah itu batu. Apa maksudnya? Belah lagi, belah lagi. Batu di dalamnya ada ulat. Ibu-ibu tahu ulat? Tahu ulat? Lembut, tidak ada tangannya, tidak kakinya. Allah berfirman, Ibrahim, kau lihat itu ulat. Tidak ada kakinya, tidak ada tangannya. Siapa yang kasih makan? Saya Tuhanmu yang maha kaya. Jangan kau cemas soal makan. Yang kita cemaskan agamanya anak kita. Soal perut, tanah bumbu tidak ada anak muda mati kelaparan. Ada yang mati kelaparan di tanah bumbu? Tidak mungkin. Tapi mati karena narkoba banyak pasti. Jangan khawatir. Jangankan manusia yang sarjana, punya kaki, punya tangan, punya teman. Cicak. Tahu cicak ibu? Tahu cicak? Apa dia makan itu cicak? Apa dia makan? Nyamuk. Tidak masuk akal toh. Cicak di dinding, nyamuk terbang. Di mana mau ketemu? Tidak ada bandaranya. Tapi Allah maha kaya. Apa kata lagu waktu kita kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dibilang lagu cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasih itu cicak. Itu lagu dulu. Lagu dulu. Oh, kita lagu tak dulu waktu kecil, lagu-lagunya mendidik. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu dulu. Sekarang lagunya anak-anak apa? Cikampek, Tasikmalaya. Apa kau dapat itu Cikampek? Bapak ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang mau disampaikan tapi capek mak. Ayo, hikmah malam ini, jadilah dermawan. Idul Adha nanti bu, potong ki kambing. Tidak mungkin tidak mampu, cuma kita tidak mau. Saudaraku para perokok, nah cari kau nanti malaikat. Berapa rokok kau habiskan? Nah lebih mahal pembeli rokokmu daripada 1 ekor kambing.
Ya toh Ibu? Ada perokok di sini? Ada. Berhentilah merokok, Pak. Kalian selalu protes orang-orang Israel menembaki Palestina. Dari mana dia beli perokok? Itu dari rokok yang Bapak beli. Kenapa bisa? Semua pabrik rokok di Indonesia pemilik sahamnya orang Yahudi. Cari itu anunya. Company profilnya itu perusahaan rokok. Semua orang Yahudi punya. Maka saya doakan bapak-bapak yang merokok berhenti merokok. Saya tidak bisa bohong. Buktinya Ramadan kau berani tidak merokok. Dan biasa itu kalau orang perokok kayak orang belen-belen selia. Itu jina kerja begini. 10 menit itu jina kerja. Sekali-kali kau isap makan. Dan saya pernah sakit 6 bulan tidak bisa ceramah gara-gara tertular dari perokok. Bapak yang merokok mau marah tidak apa-apa, saya pulang juga sebentar. Ya, ibu-ibu senang tidak suamimu merokok? Dengar semua itu. Senang tidak ibu? Lebih baik harga rokoknya bapak kumpul, belikan kambing kurban kok untuk satu keluarga. Yang kedua, adik-adik sekolah belajar, orang yang punya ilmu pengetahuan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Mana buktinya? Kau lihat ini das atlatif. Saya tidak gagah. Lebih gagah Pak Bupati. Lihat mukaku ini jelek, hitam, pesek, pendek. Lihat ini mukaku kasihan. Lihat. Betul saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Bukan karena saya gagah, karena Allah angkat derajat saya karena saya punya ilmu. Hebatnya lagi orang punya ilmu, diangkat derajatnya meskipun terlambat. Saya di depan duduk. Tidak dimulai acara kalau tidak datang Pak Ustaz. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Makanya kasih sekolah nakmu. Podangi, pas sekolah kau nak, iya ambok musapaka kau duit. Allah Maha Kaya. Kalau mau mengubah nasib ini Pak Bupati, pendidikan. Ayat pertama Allah turunkan bukan puasa, bukan salat, bukan haji. Apa? Iqra, baca. Maka Pak Bupati, kalau mau sukses Tanah Bumbu melakukan pembaharuan, kasih sekolah orang anak-anak kita. Panggil kepala dinas besok, cari anak-anak, kasih sekolah. Sampai di mana dia mau sekolah kita biayai. Tiga, jadilah keluarga yang harmoni. Sayangi suamimu, sayangi istrimu. Istri jangan suka ngomel. Sudahlah kita miskin, rumah kontrak-kontrak, lalu bertengkar terus kerjamu. Kapan kau bahagia? Meskipun kau ngontrak-ngontrak, kerja tidak jelas, tapi kalau kau tidak pernah bertengkar, kau bisa bahagia. Orang lewat pakai mobil, kau bisa bilang, betul kau naik mobil, tapi kau selalu bertengkar. Kami miskin, tapi kami damai bahagia dalam rumah tangga. Ini sudah miskin, bertengkar aja kerjanya terus. Bertengkar, hamil lagi. Coba kalau marah istrimu, pakai ilmunya dasar latif. Kalau istriku marah, saya peluk, baru saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, langsung berhenti marah. Masih marah, ku peluk lagi, baru ku menyanyi. Insaflah wahai manusia. Berhenti menyanyi. Nah ibu-ibu, kalau suamimu masih sudah tua, masih ngomel-ngomel, sudah tua, masih kasar ngomong, kau nyanyikan lagi. Bila Israel datang menjemput. Bahagia dalam rumah tangga. Contoh kisah Ibrahim alaihissalam. Berikutnya saya Dasat Latif mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Tanah Bumbu. Tanah Bumbu dikenal di Indonesia karena sumber daya alam. Salah satu sebabnya juga Tanah Bumbu dikenal di Indonesia karena ada pengusaha yang namanya Andi Samsuddin yang kita kenal dengan Haji Isam. Bapak Ibu meski bersyukur dan bahagia, sekarang Haji Isam dipercaya oleh Bapak Prabowo untuk ikut membantu perbaikan ekonomi di Indonesia. Kemarin ketemu
Oh, saya sudah lama ceramah, doktorku 2, nggak pernah ketemu namanya Bill Gates. Tahu ibu Bill Gates? Tahu ibu? Anggap saja tahu deh. Itu Bill Gates, orang hebat terkaya di dunia, ketemu Haji Isam kemarin. Maka kita bersyukur. Tapi kan kadangkala ada usaha beliau yang ganggu-ganggu. Ya namanya perusahaan besar, pastilah ada efek negatifnya. Jangankan sebuah perusahaan besar, rumah tangga saja kadangkala ada masalah. Iya kan? Dalam rumah tangga saja ada masalah. Seperti saat latih, ada juga masalahku dalam rumah tangga, padahal saya ustaz. Apa masalahku sekarang paling banyak? Banyak ibu-ibu janda yang curhat. Ustaz, ada doa-doa penenang, ada, tolong kirim. Saya kirim kalau WhatsApp. Lama-lama dia bilang, Ustaz, hatiku sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya minta maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Selamat ulang tahun. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Dan ibu bersyukur lagi, selama ulang tahun Kabupaten Tanah Bumbu, baru malam ini diliput oleh Metro TV. Ini kameranya Metro TV semua ini. Ini berkat kehebatan Pak Bupati Andi Rudi Latif untuk berkomunikasi. Alhamdulillah. Nanti kita tinggal tunggu tayangan ulangnya di Metro TV. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.